Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dan wassalamualaikum Nabi kita Muhammad. Di edisi video kali ini kita akan bahas terkait sukuk lainnya, yaitu dengan akad bai'ul istisna, yang intinya adalah jual beli dengan sistem pemesanan. Bagaimana definisinya? Coba kita lihat. Jadi inti dari sukuk istisna adalah akadnya adalah jual beli pada umumnya dengan sistem pemesanan. Sama kalau kayak kalian mau beli nasi goreng gitu kan, itu kan pesan dulu. Namanya pesan dulu, biasanya kita bayarnya belakangan ya. Bayarnya ketika lunas baru kita bayar. Ya, sistem konsep dasarnya seperti itu. Atau kalau ketika kita mau bangun rumah, kalau saya mau bangun rumah yang kayak gini bentuknya, desainnya seperti ini, atau saya mau plafonnya seperti ini, atau lantainya seperti itu dan lain sebagainya, itu kan pesan biasanya pada suatu entitas jasa gitu. Setelah jadi baru kita bayar, dan biasanya bayarnya bertahap ya. Kalau teman-teman pernah memesan tukang bangunan ke rumah, itu kan biasanya kita bayar tiap minggu. Nah, konsepnya sama seperti itu ya. Ya, ada termin tertentu yang dia bayar setiap pekan seperti itu. Kalau secara definisi umum dari AOV seperti yang tertulis di slide ya, jadi kontrak penjualan barang-barang tertentu yang akan dibuat atau dibangun dengan kewajiban dari produsen atau pembangun kontraktor untuk menyerahkannya kepada pelanggan setelah selesai. Poinnya di situ. Oke, ada beberapa rukun, karena kita ngomongin syariat Islam, ada rukun istisnanya ya. Yaitu yang pertama ada produsen atau pembuat barang, dalam konteks ini namanya soni bahasa Arabnya. Pemesan, orang yang mau beli barang, yaitu mustasni bahasa Arabnya. Proyeknya apa, masnu'nya rumah gitu kan, harga saman yang disepakati, harga yang disepakati, dan serah terima atau ijab kabul. Ini akad istisna yang paling gampang. Ada konsumen yang pengen pesan buatin rumah misalnya kan, ada kontraktor yang bangun rumah, setelah jadi maka rumahnya diserahkan kepada konsumen seperti itu. Nah, dalam konteks sukuk ini pertama harus saya sampaikan ya, yang butuh barang itu adalah bukan konsumen, yang butuh barang adalah pihak obligor gitu kan, bukan investor. Jadi yang butuh barang adalah obligor. Nah, jadi mekanismenya agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 pihak yang berhubungan di dalam sukuk istisna. Yang pertama katakanlah ini ada SPV yang melakukan sukuk. Sebagaimana yang kita ketahui sebenarnya, SPV adalah Special Purpose Vehicle, yaitu perusahaan khusus yang kerjanya hanya sebagai penerbit sukuk dan sebagai wali amanat atau perwakilan daripada investor. Dia menerbitkan sukuk, dijual kepada sukuk holder dan investor, dapat uang, maka uangnya diserahkan kepada SPV. Nah, uang yang hasil dari penerbitan sukuk ini digunakan untuk membayar kontraktor atau pembangun dan menyerahkan proyek yang akan datang. Jadi uang dari investor diserahkan kepada kontraktor atau builder ya, atau pihak ketiga yang akan membangun suatu gedung atau suatu, misalnya bangun, kalau pemerintah misalnya bangun jembatan, bangun sekolah segala macam, dia akan bangun segala sesuatu itu. Nah, poin yang ketiga, jadi ketika dia membangun, ini haknya, asetnya itu miliknya SPV. Ingat ya, SPV ini berperan sebagai wakil daripada investor. Jadi artinya sekolah tadi, bangunan tadi itu adalah milik daripada investor ya. Jadi sama ya sebenarnya. Jadi yang maksudnya adalah SPV. SPV ini ya selaku pembeli pertama bahasanya kan, dia yang butuh barang. Nah, dia yang punya asetnya gitu lah, yang punya asetnya. Ini sebagai kontraktor yang buat aset tersebut. Jadi di sini hak aset itu dialihkan kepada SPV. Nah, SPV ini sebenarnya kan dia kan nggak butuh barang ya. Secara hukum dia adalah lembaga yang menerbitkan sukuk sebagai wali amanat investor. Maka itu barang tadi, yang aset tadi yang atas nama dia itu dijual kembali ya kepada pembeli akhir ya. Pembeli akhirnya siapa? Ya biasanya ya ini yang butuh barang ya. Makanya pembeli akhir ini biasanya dia minta dulu ke SPV untuk ambil sukuk, akhirnya nanti saya beli deh gitu, ujung-ujung gitu ya. Akhirnya SPV menjual barang tersebut, aset tersebut kepada pembeli akhir ya. Nah, biasanya dibelinya dalam bentuk dengan pembayaran secara bulanan berkala. Bulanan, uang pembayaran pembeli akhir inilah yang akan digunakan SPV untuk membayar
uang investor tadi plus dengan marginnya berapa gitu kan. Jadi kalau jual beli kita pakai bahasa margin. Jadi margin pokok daripada uang investor plus marginnya berapa. Jadi gitu ya teman-teman ya, yang selalu bisa dipahami ya. Jadi SPV, jadi yang punya barang awalnya SPV tapi akan dijual kembali kepada end buyer. Sebenarnya si end buyer ini udah tektok duluan sama SPV. SPV saya pengen bangun sekolah nih, sebenarnya dia pengen katakanlah pemerintah saya mau bangun sekolah ini, tapi saya nggak punya uang, kamu tepiin suku dong gitu kan supaya dapat dana investor gitu. Di SPV yang kerjain semuanya, dia nabiin suku, dia juga yang pesan untuk buatan sekolah, tapi ujungnya semuanya akan menjadi milik pembeli akhir. Nah poinnya di situ ya. Oke, bisa dipahami. Contohnya ada kasus suku istisna di Kingdom Installment Company LLC ya. Coba ini apa ini di Arab Saudi ya. Nah, ini agak ada dua akad di sini. Ini agak dalam prakteknya itu tidak sesimpel itu ya. Jadi ada beberapa akad yang terjadi di sini. Jadi di sini kalau kita lihat dari aliran dananya ya. Jadi di sini ada investor yang punya dana di SPV di sini ya, SPV-nya yang menerbitkan. Jadi SPV yang sebagai penerbit di sini dia menerbitkan sukunya dibeli sama investor. Nah, suku yang sudah dibeli ini dananya masuk ke SPV. Nah, SPV kan tadi kan fungsinya dua ya. Selain sebagai penerbit sukuk, dia sebagai wali amanat atau perwakilan daripada investor. Nanti si issuer SPV pertama ini dia akan jalan di sini sampai ke originator. Jadi yang sebenarnya yang butuh barang si ini originator. Jadi KIC itu yang untuk installment company di sini ya. Dia akan minta kepada si originator ini untuk buat suatu aset tertentu yang hak asetnya itu akan kembali diberikan kepada SPV sama kayak tadi ya. Jadi originator dia minta perwakilannya namanya ke SPV untuk membuat suatu real estate ya. Ini perumahan. Jadi ini emang untuk Installment Company ini dia buat perumahan untuk Saudi citizen, untuk warga negara Arab Saudi. Akhirnya dia buat suatu perumahan ya sebagai aset, tapi itu atas nama miliknya adalah SPV ya. Nah, SPV yang berperan selaku perwakilan daripada investor ya. Nah, setelah itu ada dua akad yang terjadi setelah ada ini istisna ya namanya, ketika dia buat perumahan itu akadnya istisna karena membuat perumahan itu kan bahkan mesan untuk buat perumahan, pokoknya di situ kan. Terus yang kedua adalah ada namanya akad ijarah mausufah bizimmah. Nah, kenapa ada dua akad di sini? Karena ini Arab Saudi ini agak ketat sama syariah. Jadi pembayarannya dia mau dengan akad ijarah mausufah bizimmah. Ya oke, ini ada istisna di sini, tapi ada akad satu lagi namanya ijarah mausufah bizimmah. Apa itu mausufah bizimmah? Itu adalah akad di mana pembayaran uang sewa. Jadi tadi kan hak rumah itu kan miliknya SPV, tapi SPV kan pengen dapat uang nih dari perusahaan originator nih, dari KSI ya, Kingdom Installment Company ini. Akhirnya si issuer tadi bilang sama si KSA agent ini selaku perwakilan dari originator, udah gini deh, aset yang punya saya ini saya sewa kembali ke kamu gitu. Saya sewa kembali ke kamu, nanti kamu manfaat dari sewa ini, kamu kan dapat manfaat nih, saya sewakan kamu dapat manfaat dari aset ini, kamu bayar ke saya. Jadi gitu ya. Jadi poinnya situ. Jadi pembayarannya itu dengan sistem sewa ya, namanya ijarah mausufah bizimmah. Kenapa bukan ijarah biasa? Jadi ijarah mausufah bizimmah itu bedanya dengan ijarah-ijarah yang lain yang kita bahas adalah dia tuh uang sewa yang dibayarkan pada aset yang belum jadi. Pokoknya di situ ya. Ada aset yang belum, kan asetnya lagi dibangun, belum jadi gitu kan. Belum jadi. Jadi namanya ijarah mausufah bizimmah. Dia menyewa suatu barang yang belum jadi. Sama kayak kalau kalian contoh lainnya ada juga misalnya kalian pakai Gojek gitu kan ada deposit uang di situ ya biasanya ya. Deposit uang itu kan nggak kalian pakai sama Gojek kan, tapi akan kalian pakai kalau kalian mesan GoFood, pesan apa gitu ya, sama poinnya seperti itu ya.
Atau kalau kalian nitip uang di warung gitu kan, ini saya titipkan uang di warung tapi saya belum beli sekarang, nanti pas saya lagi butuh barang saya beli. Namanya juga salah satu contoh daripada ijarah mausuf zimmah. Jadi gitu ya, jadi dia membayar bulanan itu dengan ijarah mausuf disewa karena barangnya belum jadi. Nah setelah itu barang ini kan ngapain si SCV ini punya barang ya, dia kan bukan perusahaan yang koleksi barang atau koleksi perumahan. Otomatis di akhir nanti dia ada namanya perjanjian jual beli kembali. Jadi asetnya ini akan dibeli kembali secara utuh oleh originator. Nah ini ya saat yang akan dibayarkan saat jatuh tempo dari struknya ya. Saat jatuh tempo itu baru dibayar, dibeli secara habis ya, semuanya dilunasi gitu kan. Tapi untuk yang tadi uang sewa tadi yang bulanan tadi ijarah mausuf zimmah itu dibayarkan lagi kepada SPV pertama ini yang akan menjadi pembayaran setiap bulan yang akan diberikan kepada investor, seperti itu ya. Selain itu banyak sekali pihak-pihak terlibat, diantaranya ada namanya underlying obligor. Jadi pihak KSI itu atau Kingdom Installment itu dia harus punya underlyingnya. Juga ada pihak daripada kustodian atau pemeliharanya ya. Ada juga pihak attorney ini pengacara ya segala macam yang punya legal hukumnya segala macam. Ada reserve account, ada DAR sebagai DAR ini satu perusahaan juga ya, Darul Arkan sebagai penjamin daripada SPV ini segala macam. Kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan tadi, bisa lihat tulisan saya di sini ya. Di sini juga ada beberapa penjelasannya, saya tulis dalam bahasa yang mudah dipahami seperti itu. Demikian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.